Yes. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah ini, bagaimana kalau kita bersalam-salaman satu dengan lainnya, kiri kanan, depan belakang. Katakan Tuhan memberkati. Sudah berasa lebih hangat ya. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah kembali dan kita bersyukur pagi ini juga situasi Jakarta, Indonesia sudah lebih kondusif, lebih baik lagi sehingga kita juga bisa beribadah dengan lebih tenang. Kita satukan hati, kita masuk dalam saat teduh. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini ya Bapa, kami boleh hadir di rumah-Mu untuk bersama-sama beribadah, memuji, dan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami bersyukur juga untuk situasi negara kami yang saat ini sudah kondusif kembali ya Bapa. Berkati negara kami ya Bapa. Berkati juga setiap kami yang hadir di sini, dan berkati juga bagi saudara kami yang saat ini mungkin berhalangan hadir pada pagi ini ya Tuhan. Pimpin dan urapi juga hamba-Mu Pendeta Stephen Paul yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh dimengertikan, dilakukan juga oleh setiap kami ya Bapa. Pimpin juga ibadah ini dari awal hingga akhir, biarlah ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita sambut pujian Maha Kasih yang ilahi.
1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita ambil waktu untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita dalam kehidupan kita, ada kalanya kita lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Maka kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita. Kita jauh dari Tuhan. Mari kita ambil waktu, kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami sungguh menyadari Tuhan betapa lemahnya kami, karena kami begitu mudahnya diseret untuk mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Tapi kami juga bersyukur kami tidak sendiri Bapa, karena ada Engkau yang terus memimpin kehidupan kami, menyadarkan kami. Engkau juga yang akan menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Maka kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu untuk memohon pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesabaran-Mu, untuk cinta kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Tuhan ubahkanlah kehidupan kami, supaya kehidupan kami hari demi hari semakin serupa dengan Engkau. Lebih mencintai Engkau daripada mencintai dunia ini dan apapun yang ada di dunia ini. Karena kami tahu apa yang paling penting dalam kehidupan kami adalah kedekatan dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menjanjikan kepada kami kehidupan kekal di surga yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan. Kami terima pengampunan-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini kita bersama-sama kita akan menerima baptisan, menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diberikan kepada jemaat yang sudah dibaptis. Karena Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam 1 Korintus yang pasal yang ke-11. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya persilakan petugas untuk maju ke depan. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya, mengadakan perjamuan yang terakhir yang Tuhan ingin kita ingat sampai hari ini. Karena itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Waktu itu Tuhan mengambil roti, sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Demikian juga
Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kalian makan roti dan minum cawan ini, kalian sedang mewartakan kebangkitan dan kasih Tuhan sampai Dia datang kembali. Ya. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, waktu itu kita mengingat akan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita memikirkan apakah kita juga sudah mewartakan kasih Tuhan yang sudah kita terima sepanjang hidup kita mengikuti Dia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, beritahukan aku apa yang aku bisa lakukan untuk mewartakan kasih-Mu kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa juga menikmati, mengalami kasih Tuhan, dan hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami boleh dengan penuh ucapan syukur menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti dan anggur di tangan kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang padamu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah dikasih oleh Tuhan. Dari sekian banyak umat manusia di dunia ini, Tuhan, Kau memilih kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami supaya kehidupan kami terus ada di dalam kasih-Mu. Kami juga
boleh berbagi kasih itu kepada keluarga kami, kepada rekan-rekan kami, kepada siapapun, karena mereka juga membutuhkan kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Terima kasih untuk panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan menerima perjamuan hari ini dengan penuh ucapan syukur dari hati kami, bahwa kami dikasih Tuhan lebih dari apapun juga. Dengan doa kami Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama makannya. Thank you Jesus. Mari kita meminumnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah menerima perjamuan hari ini. Tuhan, ingatkanlah kami terus akan kasih-Mu pada kami, dan biarlah kami juga terus berjuang melewati perjalanan iman kami dengan bergantung mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami boleh dipakai Tuhan untuk mewartakan kasih dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami juga percaya waktu kami mengikuti perjamuan, ada berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat rohani yang menyegarkan akan roh kami, menyegarkan jiwa kami, sehingga kami semakin bergairah mengikuti Tuhan. Karena kami percaya ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan doa kami di dalam nama-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita meresponi akan perjamuan hari ini. Kita menaikkan pujian kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Baik kedua. Betapa besar korban-Mu Yesusku, Kau tinggalkan surga, turun ke dunia, Kau cari aku, orang berdosa, Kau telah selamatkanku dengan darah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari Bapak Ibu kita bertumbuh bersama di dalam kasih, kita sehati sepikir, satu tujuan, satu langkah bersama. Kita naikkan pujian, bertumbuh dalam kasih. Ambil dan tepuk tangan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, esok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Maka saudara sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, esok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, esok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Ya, kita tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Paul dan diterjemahkan oleh Saudara Joel dengan tema gereja yang mewartakan kasih. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, diiringi dengan pujian kasih masih ada. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku.
menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah siram, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Sayang indah begitu mudah siram, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. saat yang lainnya. Saat yang lainnya begitu mudah siram, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada. Kasih masih ada dalam dunia. Mari kita masuk dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa, kami datang padamu. 天父，我们来到你的面前， Biarlah Engkau yang akan membuat kami menjadi agen-agen kasih dalam dunia ini. 使我们成为你的给予爱的人， Supaya dunia tahu masih ada kasih dari Bapa. 使世界能够知道还有你的爱。 Melalui kasih kami dunia mengenal Engkau Tuhan. 通过我们的爱，世界可以认识你， Dan orang-orang diselamatkan karena kasih-Mu. 也可以被救主。 Pakailah kami untuk mewartakan kasih-Mu. 使我们这边， Karena itu perintah yang Tuhan berikan bagi kami. 因为这是你所给我们的命令， Dengar doa kami Bapa. 聆听我们的祷告， Supaya melalui kebenaran firman-Mu hidup kami diubahkan. 使通过你的话语，我们的生活能改变。 Berkati kami semuanya, berkati kedua hamba-Mu. 求你两位仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 感谢与奉告主耶稣的名， Amin. 阿门。 Baik, mari kita bersama-sama kita akan melihat bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 我们今天来看我们的圣经在约翰福音第13章34到35节， Karena cuma 2 ayat, saya ajak kita membacanya bersama-sama. 因为只有两节，所以我们一起来念。 Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, seorang anak setelah dia mendengar khotbah tentang saling mengasihi di gereja, 有个孩子听到互相爱的讲道之后， maka anak ini waktu di rumah dia minta sesuatu kepada ibunya untuk diberikan kepada seorang bapak-bapak tua yang menurutnya itu butuh pertolongan. 所以这孩子跟妈妈要了一些东西，就是认为有个人需要。 Ya, dia bilang kepada ibu mamanya, "Ma,
boleh nggak saya minta uang 5.000? 妈，我能不能要5000？ Saya mau berikan kepada bapak tua yang menjerit-jerit di luar. 我要给外面一直正教的老人。 Mamanya senang. 妈妈很开心， Ya, nggak percuma nih anak dengar khotbah. 觉得这孩子讲道听懂。 Dia bilang, oh tentu saja nak. 哦，当然可以呀、儿子。 Tapi apa sih yang dijeritkan bapak tua itu? 但是那个老人正叫什么？ Oh, bapak itu bilang es krim 5.000 aja. 冰淇淋只有5000。 Saudara, tapi anak kecil ini masih lumayan, saudara. 但是这个事情 Ya, 还 dia 是 dengar khotbah, dia mau melakukannya. 这个孩子听到讲道还想行动， Walaupun caranya kayaknya kurang tepat. 虽然方式不太对， Bagaimana dengan kita, saudara? 那我们怎么样呢？ Apakah kita setelah dengar khotbah masih punya keinginan melakukannya? 我们听到讲道有没有想法要行动？ Saudara, bagaimana kita akan belajar hari ini tentang mengasihi? 那我们今天也要看怎么学习，怎么像爱别人。 Ya, supaya kita jangan salah menerapkan seperti anak kecil tadi. 所以我们不像刚才那孩子做错。 Bagaimana kita menerapkan saling mengasihi itu di dalam kehidupan kita? 那我们怎么在生活中彼此相爱？ Saudara, pada yang menarik di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, 有趣的，在我们刚才读的经文当中， itu Tuhan Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi. 耶稣有一条命令， Tapi Tuhan Yesus mengatakan ini perintah baru. 但是他说这个是新的命令。 Mengapa ini disebut perintah baru? 为什么说是新的呢？ Bukankah di perjanjian lama udah ada perintah untuk mengasihi? 不是在旧约已经有了这个相爱的命令？ Misalnya Ulangan 6 dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu. 生命记6章有说你要爱耶和华你的神， Di Imamat 19 dikatakan janganlah engkau menuntut balas. 以及利未记说不可报仇， Janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. 也不可埋怨你的百姓， Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 却要爱人如己。 Jadi apa yang baru dari perintah Tuhan? 那有哪个地方是新的命令呢？ Ada yang tahu? 有谁知道吗？ Apanya yang baru? 哪个地方是新显的？ Di perjanjian lama sudah ada perintah untuk mengasihi. 旧约很明确有这个命令了。 Saudara, kalau kita teliti membacanya, saudara, 当然，如果我们仔细的看， Tuhan Yesus bukan hanya memberikan perintah untuk mengasihi, 耶稣不但命令就是要彼此相爱， tapi Tuhan Yesus juga menjelaskan bagaimana kita seharusnya mengasihi. 但是他也解释了我们如何去爱， Ada standar baru yang Tuhan berikan, 有新的这个标准， yaitu kita mesti mengasihi seperti Dia mengasihi kita. 就是我们要相爱，像耶稣相爱我们， Maka Tuhan mengatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu. 就是所以耶稣又说，就像我样子，相爱你们， Mengasihi seperti Yesus mengasihi. 相爱别人，就像耶稣相爱，这 Ini yang disebut perintah baru. 这就是新的命令。 Jadi standar kita mengasihi itu sebelumnya belum pernah ada. 所以我们相爱的标准之前从没有过。 Tapi Tuhan kemudian memberikan standarnya, patokannya, bagaimana kita mesti mengasihi. 但是耶稣给了我们新的标准，是怎么相爱别人。 Kita mesti mengasihi seperti Yesus mengasihi. 我们要像耶稣相爱别人。 Yesus mengasihi kita apa adanya. 耶稣满心相爱我们。 Jadi kita mengasihi bukan memakai standar saya, standar kalian, tapi kita memakai standarnya Yesus. 所以我们相爱不是我们自己或者你们的标准，而是耶稣。 Tuhan mengasihi kita di dalam segala keberdosaan kita. 上帝如何的爱我们，
这个罪孽的人， maka kita diminta juga mengasihi sesama 所以他也要求我们相爱别人， seperti Yesus mengasihi mereka, 就像耶稣爱他们， seperti Yesus mengasihi kita. 像耶稣爱我们一样。 Jadi saudara, inilah yang disebut perintah baru itu. 这就是所谓的新的命令， Standar mengasihi kita adalah standar Tuhan. 新的标准就是耶稣的标准。 Saudara, untuk ini saya percaya dibutuhkan anugerah Tuhan. 我相信这个肯定要有上帝的恩典， Karena kadangkala kita sering tidak bisa melihat kegagalan. 因为我们好多次不忍受失败， Kita tidak bisa melihat sesuatu yang tidak ideal. 不接受那个不理想的东西。 Sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai anak. 可能作为父母、情侣、孩子， Tapi Tuhan menginginkan kita mengasihi seperti Dia. 但是上帝要我们如他一样相爱。 Dia waktu merenungkan firman ini, 在思考这个 saya 话 juga 题， sadar sudah saya sering gagal. 我也发现我也经常失败。 Saya perlu bertobat dan meminta Tuhan memberikan hati seperti hatinya Dia. 可能好多次要悔改，或者跟上帝祈求有像他的爱， Ini perintah baru. 这就是新的命令， Ini yang perlu kita selalu ingat. 这是我们永远要记住的， Ini standar baru di dalam mengasihi. 这是相爱的新的标准， Standarnya Yesus. 就是耶稣的标准， Bukan standar saya, 不是我们的， bukan standar kamu. 也不是你们的。 Tuhan Yesus mencintai saya apa adanya. 耶稣就本来样子爱我们， Maka saya mesti mencintai keluarga, mencintai sesama apa adanya. 所以我也必须爱家人，爱其他人。 Saudara, ketika orang-orang di sekitar kita, saudara, 可能我们周围的人， anak, karyawan, pembantu di rumah, 孩子们、员工或者保姆， bahwa mereka tahu dikasihi, 知道他们被喜爱的时候， maka disitulah akan terjadi sehubungan dengan tema kita hari ini, bahwa kita sudah mewartakan kasih. 在这个当中，可能也相关我们的话题，分享我们的爱。 Sudah perintah baru ini melekat di dalam kehidupan kita, 这新的命令仅仅在我们生命当中， sehingga kita bisa menjadi kesaksian yang nyata. 使我们可以作为真实的见证。 Saudara, apakah asisten rumah tangga kita, 可能我们的保姆、 karyawan kita, 我们的员工、 rekan kerja kita, 我们的同事， mereka tidak akan pernah bisa melihat Yesus, 他们永远看不到耶稣， karena Yesus sudah naik ke surga. 因为耶稣已经上天了。 Tapi asisten rumah tangga kita, 但是保姆、 karyawan kita, 员工、 rekan kerja kita, 我们的同事、 teman-teman kita 我们朋友 bisa melihat Yesus 可以看到耶稣。 ketika kita hidup saling mengasihi dan menunjukkan kasih kita kepada mereka. 就是如果我们展现我们的爱，展现给他们， Itu panggilan kita sudah untuk mengasihi dan saling mengasihi. 这是上帝叫我们来做的事情。 Karena ini akan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kita, saya dan Anda adalah murid-murid Tuhan. 因为这样可以展现给世界，你们是上帝的门徒。 Jadi saudara, mengasihi itu adalah karakteristik orang Kristen. 所以相爱其实是基督徒的见证。行 Ini 证 ciri khusus dari anak-anak Tuhan. 这是上帝的儿子的特征。 Maka kalau kita disebut orang Kristen, kita mesti saling mengasihi. 所以如果我们叫基督徒，那应该我们要彼此相爱。 Kalau kita tidak mau mengasihi, lebih baik tidak usah jadi orang Kristen. 如果我们不想相爱，那不要做基督徒。 Karena Yesus mengatakan kalau engkau saling mengasihi, maka orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. 因为耶稣说，如你们彼此相爱，人就认出你们是上帝的儿子。 Kita nggak punya pilihan lain. 我们没有其他办法了。 Kalau engkau orang Kristen, 如果你们是基督徒， engkau mesti hidup di dalam kasih. 你们要在相爱的当 Engkau 中， mesti menunjukkan kasih itu. 你们要展现你的相爱。 Kalau enggak, tidak usah jadi orang Kristen.
不然不要做门徒， Karena nggak ada gunanya, saudara. 因为没有这个选项。 Maka saudara, kita diminta untuk menjadi murid-murid Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan. 所以上帝让我们成为他的门徒，给世界相爱。 Saudara, ada seorang penulis yang mengatakan hal yang menarik bagi saya. 有一位作家这么说，一个很有趣的一个事 Dia 情。 mengatakan seorang dokter hewan bisa tahu tentang pemilik anjing yang belum pernah dilihatnya hanya dengan memeriksa anjingnya. 有一位兽医能知道这个狗的主人是怎么样的，如果是看到检查这个狗， Jadi dokter itu akan tahu bagaimana pemilik dari anjing ini hanya dengan melihat anjingnya. 这兽医可以知道人是怎么样，如果看到 Pemiliknya 狗 orangnya seperti apa, 人是怎么样的， sifatnya seperti apa. 他的性格怎么 Bisa 样， dilihat dari anjingnya. 通过狗能查得出来。 Saudara, ini menarik bagi saya, saudara. 我感觉这个很有趣。 Saudara, kita juga memahami maksudnya apa, saudara. 我们可能也知道意思是什么。 Waktu anjing di rumah itu sehat, gemuk, lincah, 如果狗 bersih, bagus. 如果狗很清洁，然后非常胖，然后非常的激动， Saudara akan tahu pemiliknya seperti apa. 那肯定知道主人是怎么样。 Tapi kalau anjingnya bocel-bocel, kusam, nggak pernah mandi, kutuan, sudah tahu orang pemiliknya itu kayak apa. 但是那个狗如果脏、很瘦，也看来不被照顾，那肯定知道主人是怎么样。 Penulis ini kemudian mengatakan apa yang bisa diketahui dunia tentang Tuhan dengan melihat kita para pengikutnya. 那这个作家写上，世界怎么能知道？如果他检查了我们他的这个耶稣的门徒， Saudara, mari sekarang kita melihat bagaimana menerapkan saling mengasihi itu di dalam kehidupan kita. 所以我们现在看看，我们如此实现这个彼此相爱的， Sesuai perintah baru yang Tuhan berikan, yaitu mengasihi seperti Yesus. 正如耶稣在新的命令说，要像耶稣彼此相爱。 Yesus mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 我怎么样爱你们，你们也要怎么样相爱。 Langkah praktisnya apa, saudara? 那步骤是怎么样？ Apa yang bisa kita lakukan? 我们该做什么样的？ Untuk itu saya ajak kita untuk belajar dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. 那我们可以查阅哥林多前书13章， Bagaimana kasih itu dinyatakan di dalam tindakan nyata. 爱是如何在行动表达。 Ayat 1 dari 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 13章第1节，我若能说万人和天使的方言，若没有爱，我就成了乌的罗，像的钹一半。 Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 第2节，我若有先知讲道的职能，也明白各样的奥秘、各样的知识，并且有全备的心可以移山，却没有爱，我就算不得什么。 Artinya sekalipun kita punya banyak kemampuan, karunia untuk melayani, karunia untuk berdoa, tapi kita tidak memiliki kasih, sama sekali tidak berguna. 意思是，如果我们有许多才能，有服侍或者祷告的恩赐，那但是没有爱，那也算不得什么。 Kemudian Paulus mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, artinya dia memberi kepada orang lain. 然后保罗说：“我若失弃我一切所有的，甚至舍己，我也要传福音， Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. 甚至付上代价。 Artinya dia melakukan pekabaran Injil dengan membayar harga. 就是他
付上了一定的代价。 Paulus mengatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 但是保罗说，如果没有爱，那仍然与我无益。 Saudara, sangat keras firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus. 这个善待有一定的力量。 Kemudian di ayat 4 Paulus mengatakan bagaimana ekspresi kasih itu. 然后在第4节他解释了怎么样爱是怎么样， Bagaimana kasih itu dinyatakan. 是如何表达。 Maka dia mengatakan di ayat 4 kasih itu sabar. 爱是恒久忍耐， Jadi ternyata sabar itu tanda kasih, saudara. 所以忍耐是一个相爱的，相 Bersabar dengan orang lain, 对他人有耐心。 terutama ketika mereka berbuat kesalahan 在他们犯错的时候， atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. 或者做了不顺着我们的心意， Kita sabar. 我们耐心， Itu tandanya kita mengasihi. 那就是代表我们也有相爱。 Ya, misalnya, saudara, ini misalnya contohnya, saudara ya, kita punya lift. Biasanya kalau kita turun, kita mesti antri. 可能就是我们在要下电梯的时候，我们要排队。 Suatu hari kita mau turun, ada yang motong. 可能有一天有人插队， Terus kita marah. 然后我们生气了。 Tapi saya tanya dulu, marah boleh nggak kalau kita digituin? 但是我先问，如果这样子，我们可以生气吗？ Nggak ada yang berani ngomong. 可能没有人敢。 Ya, kita lagi ngantri nih, tuh ada orang mestinya dia juga ngantri, tapi dia nggak ngantri, dia masuk aja. 可能我们排队的时候有人插队，然后他直接进去， Terus kita marah. 然后我们生气， Boleh? 可以吗？ Boleh. 当然可以。 Boleh kita marah. Tapi Marah, Tuhan iya. bilang ada yang lebih baik, yaitu sabar. 但是上帝说有更好的事，就是要耐心， Iya, sabar aja, saudara. 要忍耐， Toh nanti kita pasti turun juga. 以后肯定会下电梯。 Kalaupun kita mau marah, tegurlah orang itu dengan sabar. 如果我们要生气，也可以提醒他， Amung, antri dulu ya. Yang lain juga lagi ngantri. 耐心的提醒， Ya, jangan suka, kamu ngapain gitu? Ayo, saudara. 不要直接骂别人， Ya, sabar, saudara. 要有耐心。 Saudara, saya baru sadar ini, saya juga selama ini nggak sabar dengan istri saya. 可能我前面一直不太有耐心， Saudara, mari kita belajar untuk sabar. 那我们也要学， Karena sabar ekspresi dari kasih. 因为忍耐也是相爱 Kalau 的。 kita mengatakan kita mengasihi tapi nggak sabar, itu omong kosong. 如果我们说我们相爱，但是我们不耐心，那是假话。 Setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita tahu Tuhan mengasihi kita karena Tuhan sabar dengan kita. 那我们每个月有这个圣餐的时候， Saudara, kemudian kasih itu murah hati. 然后爱是慷慨， Artinya dia mau berbagi karena ada kasih Tuhan. 他愿意分享，因为有神的爱。 Tunjukkan kebaikan dan kemurahan hati kepada orang lain. 展现给别人他的认知和慷慨。 Bahkan ada kalanya ketika dia tidak pantas mendapatkannya. 甚至可能有些时候他不值得， Tapi kita berbuat kebaikan, kemurahan itu urusan kita dengan Tuhan. 但是我们所做的善事，就是我们跟上帝的相关。 Maka kita mesti melakukannya. 那我们必须要做。 Saudara, saya membayangkan kalau kita bermurah hati 1 bulan 1 kali. 如果我们一个月一次做慷慨的事， Ya, 1 bulan untuk 1 orang. 一个月给一位人， 1 tahun 12 orang. 一年下来12位人。 Kalau saya dikasih Tuhan umur 10 tahun lagi, 如果上帝再给我10年的命， sudah berapa orang yang menerima kemurahan hati saya? 那多少人已经接受我的慷慨的事？ Berapa? 120. 120位。 120
120 dikali jemaat GKBJ Cengkareng. 120乘以会众的数量 Ada 200 lebih. 200多。 Berapa banyak kebaikan di dunia ini, saudara? 那这世界上有多少个 Orang-orang di luar sana akan merasakan, iya ada kasih Tuhan. 在外面的那些人说，有上帝的爱， Melalui kehidupan kita, saudara, hanya satu orang, 1 bulan. 通过我们的生活，1个月1人， Kita membuat dunia berbeda, saudara. 我们可以改变这个世 Kemudian 界。 dikatakan kasih itu tidak cemburu. 而这里有说，爱是不疾呼， Ya, tidak iri hati dengan keberhasilan orang lain. 不羡慕别人的成功。 Tapi kebanyakan orang itu ya seperti ini, saudara. 但是很多人可能这样， Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. 见人快乐心通，见人也需要欣喜。 Amin. Pikirkan dulu ya. Saudara, jangan biarkan rasa cemburu itu menguasai hati kita. 要让基督控制我们的心， Karena itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. 因为这个事情可以损害跟别人的关系。 Kasih itu tidak cemburu, saudara. 爱是不嫉妒， Karena kita melihat orang lain lebih baik. 因为如果我们看别人比较好， Kita bersyukur 我们应该要感谢上帝， karena ada yang lebih baik. 因为有更好的。 Hati kita juga lebih tenang. 我们的心可以使得平静。 Saudara, kasih itu tidak memegahkan diri. 爱是不自夸， Dia tidak merasa diri paling hebat dalam organisasi, dalam gereja, dalam persekutuan, dalam rumah tangga. 不自视高人一等，不管是在组织教会、团契或者家庭当中， Dia tahu dia tetap membutuhkan orang lain. 他知道他需要别人， Karena hidup itu saling membutuhkan. 因为生活当中必须要相互帮忙， Maka kasih itu tidak memegahkan diri. 所以爱是不自夸， Kasih itu tidak sombong. 爱是不骄傲， Bersikaplah rendah hati. 要谦卑。 Yesus sudah meneladankan hal itu kepada kita. 耶稣也同样做给我们这。 Yohanes 13 itu dimulai dari peristiwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya. 约翰福音第13章是耶稣洗 Dia 门徒， memberikan teladan kerendahan hati. 他做了这些谦卑的象征。 Saudara, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. 爱是不做不礼貌的事。 Jadi saudara, perkataan kita harusnya kita periksa apakah sopan atau tidak. 所以我们应该观察我们自己的行事， Sikap kita apakah sopan atau tidak. 是否做了礼貌， Tunjukkan perilaku yang sopan dan hormat kepada orang lain. 该做有礼貌的行动和态度。 Itu wujud kasih, saudara. 这个也是爱的象征。 Kasih itu tidak melakukan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, 爱是不求自己的益处， tapi dia memikirkan kepentingan bersama. 是照顾别人的需要， Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. 不只顾自己的利益。 Orang seperti ini waktu melayani, 这样的人 dia akan melayani dengan baik. 可能侍奉的时候肯定做得好， Dia tidak sekedar mencari nama untuk dipuji orang, 不但为了别人夸自己， tapi dia melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus. 而是全心的侍奉。 Saudara, kasih itu tidak pemarah. 爱是不轻易发怒， Dia bisa marah dan boleh marah, 当然肯定会生气，也可以生气， tapi dia bukan pemarah. 但是不轻易发怒。 Sudah, kendalikan emosi, jangan mudah marah atau tersinggung. 我们要控制我们的情绪，不要容易生气。 Saudara, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. 爱是不记仇， Kalau ada konflik, dia mau menyelesaikannya dengan baik. 如果有冲突，肯定他要好好的解 Dia 决， tidak mendendam 也不怀这个怨恨， atau mengingat kesalahan orang lain. 也不记住别人的错误。 Ya, ada orang yang mengatakan sampai mati pun aku ingat. 可能有人说到死我也会记住，
kita enggak seperti itu, saudara ya. 我们也不这样做。 Karena kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. 爱是不记仇，不原 Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, 爱是不喜欢不义， tapi karena kebenaran. 只喜欢真理。 Saudara, belakang ini kita mendengar melihat rumah beberapa pejabat dijarah. 可能我们最近听到一些官的家被抢劫， Ada yang bersuka cita karena itu? 有人听这个事情高兴吗？ Ada? Ada yang bersuka Iya, Bang. cita ketika beberapa rumah pejabat yang mungkin kita tidak suka dijarah, kemudian kita 一些官被抢劫了，我们感觉很开心。 ada yang seperti itu, saudara? 有这样的想法 Orang 吗？ yang dipenuhi kasih Tuhan 蛮 tidak 爱的， bersuka cita karena ketidakadilan. 应该不要喜乐，因为一些不义。 Peristiwa itu tidak adil. 这个事情很不公平， Ya, kita tidak bersuka cita karena itu. 我们应该不因为这事情喜乐。 Kasih itu menutupi segala sesuatu. 爱是可以包容一切， Artinya sanggup menerima kelemahan orang lain. 接受别人的软弱， Tidak sedikit-dikit tersinggung. 不每次有一点点就 Ya, 冒犯， karena tersinggung pindah gereja. 因为被冒犯就搬教会， Alasannya sederhana, tidak bertumbuh di GKBC. 可能说我在这里没有成长。 Saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita mudah tersinggung? 那我们怎么能成长？如果我们很容易被冒 Kita 犯， tidak melatih diri untuk saling menerima kelemahan satu sama lainnya. 我们不锻炼自己能接受别人。 Saudara, gereja penuh dengan berbagai macam orang. 教会肯定充满各种各样的人， Kita perlu memiliki kasih yang menutupi segala sesuatu. 我们要有能包容一切的爱， Kasih itu percaya segala sesuatu. 还是凡事都相信。 Jadi kasih itu dia percaya sekalipun kita dirugikan karena kita mau mewartakan kasih, tapi kita tahu ada balasan yang Tuhan berikan. 爱是受到损失也是会相信，因为他知道后面有报复。 Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. 爱是期待一切美好， Dia berpunya harapan bahwa segala sesuatu terjadi dengan lebih baik. 有期望一切都会变得更好。 Maka pengkhotbah mengatakan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. 可能讲道者有说，以后的一切事情就会变得更美好。 Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. 爱是耐心的忍受一切。 Mungkin saat ini kita mengalami kesulitan keuangan, 可能现在我们有经济的困难， kesulitan dalam pekerjaan. 工作的困难， Kita ada dalam masalah-masalah lainnya, 还有一些其他的困难。 tapi kita tetap bersabar menanggung segala sesuatu. 但是我们要耐心忍受一切， Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyatakan kasih kita. 所以没有理由不表达我们自己的爱， Karena kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. 因为爱是能够忍受一切。 Walaupun aku sedang kesulitan, 可能我们在困难的当中， aku tetap bisa mengasihi. 我也会给别人爱。 Saudara, itulah kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. 这就是上帝所渴望对我们行动的爱。 Mari kita memiliki hati yang mengasihi dan belajar mengekspresikan kasih itu. 让我们有一颗充满爱的心。 Ekspresi kasih bukan hanya dengan kata, tapi dalam tindakan nyata kepada sesama. 不仅用语言表达，但是也在行动上面。 Kita meneladani Yesus mengasihi orang dan melihat kasih itu orang lain akan percaya kepada Tuhan. 也学习耶稣的给别人的爱，怎么爱别人。 Orang-orang di dunia akan percaya karena melihat kita hidup di dalam kasih. 在世界上的人可能可以看到我们，相信我们有爱。 Ketika kita hidup saling mengasihi. 如果我们生活当中有彼此相爱， Saya akan tutup dengan satu kisah nyata, saudara. 我可能要讲一下关于一个见证。
Saudara, ada kesaksian dari Pak Selamat. 有一位叫 Selamat， Ya, keluarga Pak Selamat ini bukan keluarga Kristen. 这个家庭不是信主的， Tapi kemudian keluarga Pak Selamat ini sekeluarga menjadi Kristen. 但是后来一家人全部成为基督徒。 Ketika ditanya kenapa mereka bisa jadi percaya kepada Yesus. 可能有人问，你们为什么全都会相信耶稣？ Pak Selamat itu bilang karena mereka melihat ada 3 keluarga Kristen di desa kecil di pinggiran kota di mana dia tinggal. 这个萨拉曼先生可能说，有3家这个信基督的家庭，在城市的边缘， Itu terjadi di tahun 70-an. 可能在70年代的时候， Pak Selamat melihat 3 keluarga Kristen ini hidupnya rukun, 这3个家庭生活的互相帮助很好， saling menolong, 互相互助， saling kontak-kontakan. 也保持关系。 Mereka hidup begitu damai. 他们生活很平静，很平安。 Pak Selamat bilang ya bahwa dia melihat hal itu dan dia tertarik. 这位先生说，我对这个事情很感兴趣。 Dia tertarik dengan orang yang punya kehidupan seperti itu. 他看了这些有这种的背影，有这样的 Pasti ada 生活， sesuatu di balik kehidupan mereka. 肯定在背面里面有什么东西， Sehingga mereka tingkah lakunya seperti itu, saling mengasihi. 可以这样子行动，这样子互相爱。 Dan setelah Pak Selamat bertanya kepada mereka, 那这位先生问他们的时候， keluarga Pak Selamat menemukan Yesus dan akhirnya percaya. 这位 Selamat 的家庭能够见耶稣，也相信耶稣。 Saudara, dunia tidak melihat Yesus sekarang, 可能我们现在的世界看不到耶稣， tapi dunia melihat kehidupan kita. 但是世界可以看到我们的生活。 Kiranya Tuhan menjadikan kita gereja yang mewartakan kasih sehingga orang-orang melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. 因为我们上帝能够使我们教会成为可以宣扬爱的，看我们成为他的门徒。 Hidup kita menjadi kesaksian bahwa Tuhan mengasihi mereka. 能够作为上帝爱我们的见证。 Gereja mewartakan kasih dengan cara apa? 教会怎么转达这个相爱？ Ketika Anda dan saya hidup saling mengasihi. 就是在我和你们的行动方面、生活当中 Tuhan。berkati, mari kita masuk dalam doa. 感谢上帝，我们进入祷告。 Bapa, kami datang kepadamu. 天父，我们来到你的面前， Terima kasih untuk perintah baru yang Tuhan berikan. 感谢你所赐下的命令。 Sekarang kami tahu Tuhan, standar apa yang kami pakai untuk mengasihi sesama kami. 现在我们能了解怎么相互别人的标准， Bukan lagi dengan standar kami, 不用我们的自己， tapi kami mesti memakai standar dari Tuhan. 而是从你上帝的标准， Mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. 像爱别人，就像爱人那个上帝爱 Tuhan 我。 mampukanlah kami untuk mengerjakannya seumur hidup kami. 求你们帮助我们能够在生活当中Supaya kami boleh mewartakan kasih Tuhan. 能够传扬上帝的爱， Supaya orang-orang yang tidak bisa lagi melihat engkau karena engkau sudah kembali ke surga. 使见不到你的人， Tapi mereka boleh bertemu dengan engkau melalui kehidupan kami. 可以通过我们的生活见到你。 Berkati kami semua Tuhan. 求你帮助我们， Kami yang masih mau mendengar firman-Mu dan melakukannya. 能够我们想要听你的话语的人， Pakai kami Tuhan. 可以使用我们。 Kami rindu dipakai oleh Tuhan. 我们也渴望被你使用， Karena itulah kebahagiaan kami 因 Tuhan. 为这是我们的生活的喜乐。 Ketika hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. 我们生活也是可以冤枉你， Tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu. 没有比这个更加喜乐的事情。 Tuhan berkati kami. 求主 Di 帮助 dalam 我们， nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita semua. 感谢。 Terima
Terima kasih kepada Pendeta Stephen Paul yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga terima kasih kepada Saudara Joel yang telah menerjemahkannya. Kiranya melalui khotbah pagi ini kita diingatkan selalu untuk menjalankan kasih di dalam setiap kehidupan kita, baik di gereja, di keluarga kita, dan di lingkungan di mana kita berada. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Pagi ini diawali dengan persembahan perpuluhan dan misi yang ada di depan. Diawali dengan hamba Tuhan dan juga majelis terlebih dahulu ya, kemudian diikuti dengan jemaat sekalian. Dan setelah itu kita juga akan memberikan persembahan melalui kantong persembahan warna merah untuk kas gereja dan warna ungu untuk kas misi. Kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Diiringi pujian, ku bersyukur, ia tersyukur. Ku bersyukur ia tebusku. Bait pertama. Ku bersyukur ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susahku.
air mataku dihapus serta damai di hatiku. Bait kedua. Ku bersyukur Dia dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Dia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Bait ketiga. Ku bersyukur bunga mawar, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Dia berduri. Ku bersyukur diberkati pengharapanku diri. Ku bersyukur senang susah Dia melihat hatiku. Dia berikan pengharapan. Ku bersyukur semuanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mengembalikannya sebagai tanda ketaatan dan syukur kami. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ajarlah kami juga Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Bukan hanya harta, tetapi juga waktu, tenaga, dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati bersama, kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita berdoa agar pemerintah dan DPR bisa menyerap aspirasi dari rakyat sehingga tidak terjadi lagi aksi demo seperti yang kita lihat akhir-akhir ini. Dan kita memohon Tuhan memunculkan lebih banyak pemimpin yang berkomitmen mengabdi bagi kesejahteraan masyarakatnya, bukan menyusahkan mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri hingga anggota DPR ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat di dalam mereka mengambil keputusan serta berikan mereka kerendahan hati Tuhan untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tuhan bangkitkan juga para pemimpin yang berkomitmen, setia, bersih, serta berintegrasi yang dapat membawa bangsa ini semakin maju dan makmur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja agar dipanggil bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk menjangkau yang terhilang dan menjadi terang dunia. Doakan agar kita terdorong berperan aktif di dalam penginjilan dan pelayanan misi yang berdampak bagi komunitas di sekitar kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu agar tetap setia pada panggilan yang telah Engkau berikan sebagai terang di mana kasih dan kebenaran Kristus nyata di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bangkitkan kerinduan hati di dalam kami untuk aktif melayani, menginjili, dan menjadi saksi Kristus di dalam keluarga kami, pekerjaan dan lingkungan kami. Mampukan kami untuk kami dapat melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, inilah doa-doa yang telah kami panjatkan. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat saling mengasihi seperti kasih yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, agar kami dapat menjadi terang dan boleh memuliakan nama Tuhan.
Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena berkat-Mu Tuhan Engkau berikan bagi kami dan Engkau ingin kami terus ada di dalam berkat-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus melingkupi hidupmu, mengaruniakan kasih itu, sehingga kasih itu bukan hanya engkau tahu, tapi engkau rasakan di dalam hatimu. Maka engkau boleh berbagi kepada yang lain, mengasihi seperti Yesus mengasihimu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Coba silakan duduk saat teduh. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru dan berkat Tuhan selalu baru buat kita. Ya, biarlah melewati satu bulan ini kita mengalami banyak berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita akan bersama-sama melihat warta kita hari ini. Sebelum kita melihat warta di Videotron, saya akan berikan beberapa warta tambahan HUT GKBJ Cengkareng minggu depan. Ya, kita hanya akan ada satu ibadah yaitu jam 8. Jadi hanya ada satu kali ibadah jam 8. Untuk HUT sekolah minggu itu jam 5 sore. Ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih. Untuk kebutuhan HUT sudah terkumpul 11,3 juta dari persembahan kita, dan juga ada persembahan bentuk cake ulta dan konsumsi yang kita dapatkan dari jemaat yang memberikan persembahan untuk itu. Tuhan memberkati mereka. Dan mari kita dukung dalam doa supaya ibadah kita minggu depan bisa berjalan dengan baik. Dan mari kita semuanya membawa hati yang bersyukur bagaimana Tuhan sudah memberkati gereja kita setahun lagi. Kemudian ada acara dialog, ya. Kali ini dialog ini kegiatannya workshop dan mereka akan belajar pentingnya mentalitas belajar seumur hidup dan berlatih menghindari stagnasi rohani dan intelektual. Ini akan dipandu oleh Kak Omega, seorang certified trainer yang berpengalaman di dalam memberikan training di beberapa perusahaan supaya mental anak-anak muda kita itu terus punya mentalitas mau belajar seumur hidup. Ya. Kemudian yang terakhir untuk mendukung retret kita tahun depan, panitia mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi di basar nanti di bawah seperti biasanya, ya. Kita bersyukur
Kalau dana yang terkumpulkan sampai saat ini itu 83 juta melalui basar yang ada. Ini sebenarnya Bapak Ibu, tadi saya coba tanya, kita diminta bayar 700.000 per orang. Tapi sebenarnya semestinya kita bayarnya 1,1 atau 1,2 satu orang. Jadi kita itu disubsidi 400.000 satu orang. Dan kalau kali 300 orang itu sekitar 120 juta. Ya, maka kenapa kita mengadakan basar setiap awal bulan supaya mengumpulkan dana sehingga subsidi itu bisa berjalan dengan baik untuk kita, bagi kita semuanya. Ya, mari Bapak dan Ibu bersama-sama mengikuti bahasa di bawah, dan bagi yang belum daftar segera hubungi Saudari Ciuha atau Marcella ya untuk daftar, sehingga panitia boleh bekerja lebih baik, mengatur kamar, mengatur konsumsi, mengatur transportasi. Baik, mari kita dukung jerih payah panitia yang sudah bersedia melayani kita dengan baik. Itu saja warta tambahannya. Kita sekarang akan melihat warta dari Videotron kita. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat beribadah bersama pada hari Minggu ini. Mari kita tetap bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Berikut adalah beberapa berita dan pengumuman jemaat untuk kita perhatikan bersama. Memasuki bulan September, kita memperingatinya sebagai bulan gereja. Mari bersama-sama mengingat kembali panggilan kita sebagai tubuh Kristus yang hidup, yang dipanggil bukan hanya untuk hadir beribadah, tetapi juga untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaannya. Visi gereja adalah menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja serta masyarakat. Misi ini dirangkum dalam 3B 2K dan GAM 2, berdoa, bersaat teduh, beribadah, komsel, kelas pembinaan, serta gerakan Andreas dan Matius, dan melayani. Mari kita terlibat aktif sesuai dengan talenta dan kesempatan yang Tuhan beri sehingga gereja terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Pembacaan Alkitab minggu ini memasuki kitab Yesaya pasal 6 sampai 9. Mari kita tetap setia dalam saat teduh pribadi karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Senin 8 September pukul 19.30 malam via Zoom akan diadakan kelas berakar sesi ke-6 dengan tema bersaat teduh dan berdoa yang akan dibawakan oleh Guru Injil Advent. Terbuka untuk siapa saja yang ingin mengenal dasar iman Kristen. Masih di hari Senin 8 September pukul 19.30 via Zoom, juga ada kelas bertumbuh sesi keempat dengan tema menemukan pelayanan kemampuan pertama, disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian. Persekutuan Usia Indah pada hari Selasa 9 September pukul 10 pagi akan diadakan Persekutuan Usia Indah dengan diskusi hidup yang diidamkan yang dipandu oleh Pendeta Rusdi Japri. Mari jemaat Usia Indah hadir dan berbagi pengalaman berharga. Persekutuan Doa Misi pada hari Kamis 11 September pukul 19 malam dengan tema Persekutuan Doa Misi adalah Gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. Akan ada sharing pelayanan di Panti Asuhan Thailand oleh Ibu Yani Yuliani. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 13 September pukul 6 pagi. Persekutuan doa pagi akan diadakan secara hybrid
dengan tema Datangnya Raja Damai dari Yesaya 9 ayat 1-7 yang disampaikan oleh Guru Injil Petra Barasa. Ibadah syukur HUT ke-45 GKBJ Cengkareng yang diadakan pada hari Minggu 14 September pukul 8 pagi. Ibadah umum hanya satu kali ibadah gabungan dalam rangka HUT ke-45 GKBJ Cengkareng dengan tema Gereja yang Menghadirkan Allah. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Pada kesempatan ini juga akan dilantik 6 majelis periode 2025 sampai 2028. Terima kasih atas dukungan doa dan persembahan sehingga kebutuhan dana sebesar 15 juta telah tercukupi. Ibadah sekolah minggu masih pada hari Minggu, tanggal 14 September pukul 17. Ibadah sekolah minggu akan berlangsung dengan tema Aku Cinta Rumah Tuhan dari Yohanes 12 ayat 12-17 yang dibawakan oleh Lause Dev Wijaya. Mari orang tua ajak anak-anak hadir untuk belajar mencintai rumah Tuhan. Kerja itu gak cuma soal buat memenuhi kebutuhan hidup dan jati diri, tapi juga soal tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Tapi ada kalanya merasa lelah, jenuh, atau stuck karena kesibukan dan minim perubahan. Kita harus tetap bertumbuh dan berkembang dalam segala aspek hidup rohani, profesional, dan personal, supaya kita bisa menjadi terang dan garam yang Tuhan inginkan di dunia ini. Di acara dialog kali ini, kita akan melakukan kegiatan workshop dan belajar pentingnya mentalitas belajar seumur hidup dan belajar menghindari stagnansi rohani dan intelektual yang dipandu oleh Kak Omega, seorang certified trainer yang berpengalaman memberikan training di beberapa perusahaan. Go Green, gaya hidup ramah lingkungan. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita juga bertanggung jawab menjaga ciptaannya. Mulailah dari hal-hal kecil, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, menghemat listrik dan air, serta memilah sampah rumah tangga. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa ikut mewujudkan gaya hidup ramah lingkungan yang mencerminkan kasih kita kepada bumi yang Tuhan percayakan. Demikian warta jemaat minggu ini. Mari kita terus melibatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan, sehingga hidup kita semakin dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini ada Saudari Lina yang bergabung beribadah bersama dengan kita pada hari ini. Boleh angkat tangan? Oh ya. Selamat datang, Tuhan berkati ya. Sampai ketemu minggu depan. Baik, saya serahkan kepada. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian, bertumbuh dalam kasih. Kita naikkan pujian ini 2 kali, 1 kali, kemudian bersalam-salaman. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang
rekan-rekan sekalian yang melayani pagi ini, mari kita maju ke depan. Kita